ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الدين rahimani wa rahmatullah, santriwati yang berbahagia, alhamdulillah kajian kita pada sore ini berkaitan dengan adab tarawih dan pembahasan kita masih membicarakan tentang bukan keutamaan ilmu, membicarakan tentang adab talibul ilmi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih membahas adab talibul ilmi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai catatan yang berikutnya, masih catatan tambahan dari yang kemarin kita lewati. Sekarang yang keberapa ini? Yang ketujuh, yaitu tawadhu, tawadhu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dari hadisnya Abu Hurairah, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Jadi Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun tawadhu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya tawadhu itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawadhu itu memiliki keutamaan di mana Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang tawadhu. Di hadis ini seorang lagi diriwayatkan oleh sahabat dari Imam Ahmad, Muslim dan Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, "Wa ma tawadda'a lillah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang pun tawadhu lillah untuk Allah karena Allah illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aym al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya, "Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah." Siapa saja yang tawadhu kepada Allah, rafa'ahu Allah, akan mengangkatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, jadi dalam riwayat siapa tadi, Abu Nu'aym al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya, "Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah." Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Qad uhiya ilayya an tawaddu." Benar-benar telah diwahyukan kepadaku. Qad uhiya ilayya, benar-benar telah diwahyukan kepadaku, an tawaddu, agar kalian semua itu tawadhu. Jadi benar-benar telah diwahyukan kepadaku agar kalian itu tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Puncaknya sampai tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya di atas orang lain. Jadi tidak sampai tidak ada seorang pun membanggakan dirinya di atas orang lain.
ada seorang pun yang zalim kepada sebagian yang lain. Sehingga tidak ada yang zalim seorang pun kepada yang lain. Jadi ini inti wahyu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menegaskan, diwahyukan kepadaku supaya kalian itu tawadhu, sampai tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain, dan tidak ada seorang pun yang zalim pada yang lain. Dan di dalam ayat Allah berfirman, tilka darul akhirah, itu negeri akhirat. Naj'alha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Kami jadikannya atau kami peruntukkannya. Jadi negeri akhirat itu diperuntukkan kata Allah lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi ini. Orang yang sombong, yang mengangkat dirinya di atas orang lain, merasa dirinya lebih hebat, lebih pandai, lebih yang lainnya, sehingga yang lainnya dianggap rendah, direndahkan. Nah, mereka yang akan masuk surga ini, kata Allah, surga itu disediakan untuk orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardh, tidak menginginkan tidak menginginkan uluwan fil ardh, tinggi di muka bumi. Wala fasada, tidak ingin juga perlu merusak. Wal 'aqibatu lil muttaqin, sudah yang baik ini hanya milik orang-orang yang bertakwa. Iya. Nah, dari dalil-dalil itu kiranya kita bisa memetik sebagian faedah, ialah terkait dengan seorang yang talibul ilmi. Ya, sudah seimbangnya mereka ini tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Ya, apa yang disyariatkan oleh Allah diterima dan penuh dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima apa adanya, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasib yang diderita dalam perjalanan hidup ini, ya, juga disyukuri dan disabari. Mungkin orang kadang-kadang dalam satu waktu bisa terkumpul pada dirinya nasib baik dan nasib buruk. Dia beriman kepada Allah, istiqamah dalam thalabul ilmi. Di sisi yang lain bisa jadi sakit. Di sisi yang lain